Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkanlah pertama kali saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Khairi dari calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan catatan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, saya akan mulai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, semua orang yang bekerja dalam bidang pendidikan adalah pekerjaan yang sangat mulia, karena pekerjaan dalam dunia pendidikan adalah pekerjaan untuk membentuk kebudayaan. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Analoginya dapat digambarkan seperti tata surya, selalu bergerak, tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Kebudayaan tidak boleh berhenti, harus selalu bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Antara pendidikan dan kebudayaan adalah sesuatu yang saling berketerkaitan. Jika pendidikan berhenti atau jika kebudayaan berhenti, maka akan menuju kehancuran. Seperti tata surya, planet-planet di tata surya kita jika berhenti, maka akan terjadi kekacauan atau chaos. Semua harus selalu bergerak, tidak boleh berhenti. Artinya hal yang kekal itu adalah perubahan itu sendiri. Pertukaran kebudayaan itu dengan tujuan semata-mata untuk menguatkan identitas kebudayaan itu sendiri. Planet-planet dalam tata surya tidak ada yang sama. Ada Merkurius tidak sama dengan Venus, tidak sama dengan Mars, tidak sama dengan bumi. Dalam kebudayaan juga begitu. Kebudayaan tidak ada yang sama. Ada kebudayaan seperti Merkurius, ada kebudayaan yang seperti Mars atau seperti bumi. Tetapi masing-masing tidak bisa disamakan. Ketika kita mengadakan pertukaran kebudayaan, itu tidak untuk menyamakan semuanya, tetapi untuk menguatkan identitas masing-masing kebudayaan. Sumbu dari kebudayaan adalah nilai-nilai kemanusiaan. Semua kebudayaan itu terus bergerak, berputar pada sumbu yang sama, sumbu yang menjadi poros tempat perputaran kebudayaan. Sumbu tempat perputaran planet-planet kebudayaan ini berputar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Ini yang menjadi esensi dari kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan adalah merupakan fitrah dari Yang Maha Kuasa, yaitu adalah keberagaman itu sendiri. Dua anak kembar tidak akan pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri. Merkurius bergerak sangat cepat, sementara Jupiter
bergerak lebih lambat, bahkan sangat lambat. Mereka berputar sesuai dengan kecepatannya sendiri-sendiri, sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di planetnya, jadi tidak bisa untuk disamakan. Bumi tidak bisa jadi Merkurius, tidak bisa jadi Jupiter. Semua punya orbitnya masing-masing, bergerak dengan kecepatannya masing-masing, tetapi semuanya bergerak pada sumbu yang sama, yaitu nilai-nilai. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini apa relevansinya dengan transformasi pendidikan sekarang ini? Filosofi Ki Hajar Dewantara adalah filosofi perubahan. Ada 3 kerangka perubahan. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan itu dibagi menjadi 2. Kodrat alam. Apa yang dimaksud kodrat alam? Kodrat alam adalah kodrat kondisi alam sekitarnya yang membentuk sebuah kebudayaan. Yang kedua, kodrat zaman. Walaupun alam sama, Kota Malang tahun 1950 tidak akan pernah sama dengan Malang tahun 2021 ini. Masing-masing zaman punya tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menghadapi revolusi industri 4.0 dengan percepatan teknologi yang sungguh luar biasa. Yang kedua adalah prinsip perubahan. Dalam memahami prinsip perubahan ini ada asas yang dinamakan asas trikon yang terdiri dari 3. Yang pertama adalah kontinuitas. Apa itu kontinuitas? Yaitu kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah dalam bergerak maju ke depan. Kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat kita. Yang kedua, asasnya adalah konvergensi. Konvergensi adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah konsentris. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan pembelajar, karena setiap orang harus berputar, beredar sesuai dengan orbitnya. Ibarat seorang petani, ketika petani menanam padi, berharap tumbuh padi, jangan berharap tumbuh jagung, dan jangan menumbuhkan padi dengan ilmu cara untuk menumbuhkan jagung. Masing-masing harus sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Budi pekerti terdiri dari 2 kata. Yang pertama budi. Budi sama dengan cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah pikiran, rasa adalah perasaan, karsa adalah kemauan. Pekerti adalah tenaga. Ada olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan perasaan, olah karsa memperkuat kemauan, olahraga menyehatkan jasmani. Sehingga itu pendidikan harus holistik atau seimbang. Kesempurnaan budi pekerti akan membawa anak pada kebijaksanaan. Berikutnya adalah berorientasi kepada anak. Jadi kita wajib menghormati anak. Dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara, berorientasi pada anak itu beliau menjabarkannya sebagai berikut.
bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak meminta sesuatu hak, namun untuk menghamba pada sang anak. Kata-kata menghamba pada sang anak ini adalah sebuah analogi bahwa Ki Hajar Dewantara yang seorang tokoh pendidikan itu sangat memperhatikan anak, sehingga tujuan pendidikan kita itu akan berfokus kepada kepentingan anak. Demikian dari saya, sedikit catatan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.